Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini, kembali dengan saya di sini Farhan di catatan kalam, catat dan lupakan. Di Learning by Google kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana proses mumifikasi. Jadi kita akan berkenalan sama mumi dan kitab kematian dari peradaban Mesir kuno. Yuk, simak sama-sama ya. Mumi merupakan salah satu hasil peradaban Mesir kuno, yaitu suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban yang berkembang sekitar 3100 sampai dengan 27 sebelum Masehi, ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Kenapa sih ada mumi di Mesir kuno? Nah, hal ini tidak terlepas dari keyakinan mereka yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Atau bahasa kerennya nih, afterlife. Jadi semeton, orang-orang Mesir kuno mempercayai bahwa kematian dipandang sebagai hal yang sementara karena masih ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian dipercayai akan abadi dan dapat berlangsung selama jasad manusia tidak rusak. Makanya mereka ngembangin metode mumifikasi untuk membuat tubuh mereka itu tidak rusak. Mumifikasi adalah proses pengawetan mayat dengan cara dibalsem. Tapi bukan balsam yang panas ya, yang hot-hot, itu bukan. Bagi mereka, kalau mayat tidak dimumifikasi, mayat bakal cepat rusak sehingga keabadian tidak dapat terwujud. Proses dan kualitas mumifikasi beragam, tergantung status dan kekayaan orang yang meninggal. Semakin tinggi status stratifikasi sosialnya, maka semakin tinggi kualitas pengawetannya. Berikut stratifikasi sosial orang-orang Mesir kuno. Kalian bisa lihat ya, ini di kanan. Mumifikasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar loh, karena makan waktu yang sangat lama, memerlukan berbagai macam bahan, serta harus dilakukan oleh ahlinya yaitu imam. Makanya jasad yang dimumifikasi berasal dari golongan Fir'aun atau bangsawan saja. Namun sejak 2300 tahun sebelum Masehi, mumifikasi dapat dilakukan siapapun. Fir'aun itu siapa sih? Fir'aun merupakan sebutan untuk pemimpin kerajaan di Mesir kuno yang dipercayai sebagai dewa Osiris. Lebih lengkapnya nih, proses mumifikasi dimulai dengan membasuh tubuh mayat dengan larutan air garam. Sebelum mengeluarkan organ hati, paru-paru, usus, dan perut dengan menggunakan pengait. Otak adalah organ pertama yang dikeluarkan, karena otak menjadi organ yang pertama kali membusuk saat seorang meninggal. Lalu, semua organ dalam dikeluarkan kecuali jantung, karena orang Mesir kuno percaya bahwa jantung akan menuntun seorang menuju kehidupan setelah kematian. Selain itu, jantung dianggap sebagai tempat emosi, ingatan, dan intelijensi berada. Nah, berbagai organ tadi kemudian dimasukkan ke dalam 4 wadah berbeda yang berbentuk menyerupai anak laki-laki dari Horus, si dewa langit. Horus ini si dewa langit ya. Siapa saja sih anak-anaknya? Ada Hapi penjaga paru-paru, 2 Mutep penjaga perut, Imseti penjaga hati, dan Kebesenuf penjaga usus. Di dalam wadah-wadah dimasukkan garam khusus bernama natron. Natron mengandung 2 campuran garam alkalin, yaitu soda abu dan abu baking soda yang membuat struktur mayat tetap terjaga. Tubuh mayat sebelumnya dibuka untuk mengeluarkan organ dalamnya, kemudian diisi dengan berbagai rempah-rempah, natron, dan kasia atau tumbuhan berbunga. Lalu dijahit agar tubuh tertutup kembali. Gak sampai di sini. Tahap selanjutnya, seluruh tubuh mayat ditutupi dengan gundukan natron selama 70 hari. Tujuannya apa sih? Untuk mencegah tubuh membusuk
beton. Setelah itu mayat menjadi coklatan, mengeras, dan mengeluarkan bau sehingga harus diolesi getah untuk menutupi baunya dan mencegah pelapukan. Kemudian tubuh dipasangi wig dan mata palsu untuk membuatnya terlihat hidup. Lalu mayat dililit dengan kain linen. Setelah dililit, wajah mayat ditutupi dengan topeng yang mirip dengan wajahnya. Saat inilah mayat disebut mumi. Kemudian tubuh mumi dimasukkan ke dalam peti kayu atau sarkofagus yang terbuat dari batu jika ia orang yang berada. Kemudian mumi bisa dimakamkan di pemakaman khusus, lembah-lembah, atau jika ia seorang Firaun atau bangsawan maka dimakamkan di piramida. Sebagai opsional, mumi juga bisa dimakamkan bersama barang-barang yang mungkin dibutuhkannya di kehidupan setelah kematian, seperti perhiasan, pakaian, atau perkakas rumah tangga. Bahkan bisa juga dengan hewan-hewan peliharaannya yang juga dimodifikasi untuk menemaninya. Patingan terus catatan kelam, catat dan lupakan. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan berikan masukan kepada kami agar kami bisa lebih maju lagi dalam memberikan informasi-informasi terkait dunia spiritual dan supranatural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Salam sejahtera dan sampai jumpa.